Hai anak-anak SMPK Santa Maria Assumpta. Kembali lagi bersama saya Ibu Maria Novi Nokas SPD, biasa dipanggil Ibu Novi. Anak-anak telah beralih jenjang dari kelas 7 menjadi kelas 8. Dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa masih menjaga dan melindungi kami dari wabah virus corona ini. Hari ini Bapak, kami akan memulai pembelajaran prakarya secara daring. Kami mohon Bapa, utuslah Roh-Mu yang Maha Kudus untuk menerangi setiap akal budi kami, agar kami dapat paham atas setiap materi yang akan disampaikan oleh guru nanti. Kami pun bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena melalui materi yang akan diajarkan pada kesempatan hari ini, kami lebih banyak mengenal kerajinan-kerajinan dari bahan lunak yang merupakan ciptaan-Mu sendiri. Doa dan harapan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama di awal semester, Ibu akan menjelaskan bahwa pelajaran prakarya ini untuk satu semester kita akan membahas 3 bab ya. 3 bab ini yaitu kerajinan, rekayasa, dan budidaya. Kita lihat satu-satu ya, yaitu kerajinan. Nah, kerajinan di sini bab yang pertama itu kita akan belajar kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ini anak-anak ada beberapa sub materi. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan lunak. Yang kelima, contoh proyek kerajinan bahan lunak. Ya, cuma 5 itu saja untuk bab 1 materi kerajinan bahan lunak. Nah, yang bab 2 itu yaitu rekayasa ya. Rekayasa ini bab 2-nya itu tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama ya, atau subtema yang pertama pada rekayasa ini yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu media pengantar komunikasi. Yang ketiga, peralatan dan bahan untuk pemenuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, 4 saja. Dan yang kelima yaitu, yang ketiga kita akan bahas tentang budidaya. Budidaya ini terdapat pada bab 3, yaitu budidaya ternak kesayangan. Di sini memiliki beberapa submateri. Yang pertama, jenis-jenis ternak kesayangan. Yang kedua, sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Yang keempat, tahapan budaya ternak kesayangan. Dan yang kelima, contoh budidaya ternak kesayangan. Oke anak-anak, itu adalah gambaran umum ya untuk satu semester. Apa yang perlu kita pelajari? Sebelum kita masuk pada materinya, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada
materi kerajinan bahan lunak ini atau secara umum kerajinan ini, yaitu anak-anak bisa mendengarkan saja, tidak mencatat juga tidak dipersoalkan. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang keempat, atau tujuan pembelajaran yang keempat itu, anak-anak dapat merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produksi kerajinan bahan lunak di daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide dan cita-cita, rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang perlu kita capai ya untuk satu bab ini secara umum. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita satu subtema saja, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak, anak-anak, kita akan lihat terlebih dahulu pengertian dan tujuan kerajinan bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak adalah berbagai kerajinan tangan yang dibuat dari bahan dasar lunak yang mudah dibentuk, baik itu dari alam maupun buatan. Yang kedua, kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Maksudnya anak-anak bahwa kalau omong tentang kerajinan bahan lunak, maka anak-anak harus menanamkan dalam pemikiran anak-anak bahwa bahan lunak itu intinya yaitu bahan-bahan yang mudah dibentuk. Bahan-bahan yang mudah dibentuk itu adalah bahan-bahan yang lentur, lembut, dan empuk, bukan bahan-bahan yang keras ya. Oke, kita lanjut. Tujuan dari kerajinan bahan lunak ya. Nah, hasil karya kerajinan bahan lunak terwujud dalam berbagai bentuk dan gaya guna memenuhi berbagai kebutuhan praktis. Nah, artinya bahwa salah satu tujuan dari kerajinan bahan lunak yaitu memenuhi berbagai kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis artinya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kebutuhan masyarakat ya. Nah, contoh kebutuhan masyarakat terhadap kerajinan bahan lunak meliputi souvenir pesta pernikahan, sarana pesta kostum, perlengkapan pesta ulang tahun, piagam, souvenir pesta perpisahan, dan perabotan kebutuhan hidup sehari-hari. Maksudnya bahwa bukan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi kerajinan bahan lunak ini dapat meningkatkan daya seni atau daya keindahan pada suatu kerajinan. Nah, daya-daya keindahan ini atau bahan-bahan seni ini biasa digunakan lebih pada dekorasi-dekorasi ya. Anak-anak bisa lihat dekorasi-dekorasi pesta tuh, misalnya pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan sebagainya. Itu kebanyakan mereka menggunakan dekorasi-dekorasi dengan kerajinan bahan lunak.
yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki nilai seni yang tinggi dan daya tarik serta daya hias yang luar biasa. Oke, lanjut anak-anak. Nah, pada praktiknya kerajinan ini dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dan beberapa prinsip tertentu. Yang pertama, keterampilan tangan ya. Kerajinan ini dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Artinya, keterampilan tangan itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengukir atau membuat satu kerajinan. Ibu kasih contoh konkret nyatanya, yaitu keterampilan tangan dalam mengukir pada sabun ya. Mengukir pada sabun atau membuat perhiasan-perhiasan dan sebagainya. Nah, itu secara umum ya, sederhana dan umum ya. Kerajinan tangan secara sederhana dan umum yang hampir semua orang memiliki. Tetapi kalau lebih khusus, yaitu keterampilan teknik, itu dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, yang telah menguasai teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan-kerajinan tertentu. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui keterampilan teknik itu? Itu karena mereka telah dilatih secara terus-menerus. Contohnya yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Oke. Nah, dia menggunakan keterampilan teknik ini, pastinya produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit. Tadi Ibu sudah bilang itu keterampilan teknik ini dimiliki oleh orang-orang yang terampil saja karena dia rumit ya. Dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi anak-anak kalau misalnya menyadari diri punya kemampuan atau ketertarikan, yang pertama punya ketertarikan dulu dalam misalnya mengukir, maka anak-anak harus melatih terlebih dahulu teknik dalam mengukir. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu anak-anak bisa belajar sendiri maupun belajar dengan meminta bantuan dari orang-orang yang telah profesional atau orang-orang yang telah terlatih agar dapat meningkatkan kreativitas dari anak-anak sendiri. Oke. Kita lanjut bahwa prinsip yang ketiga yaitu keadaan atau tradisional. Artinya di sini pembuatan suatu kerajinan itu masih mempertimbangkan nilai-nilai tradisional ya. Karena setiap daerah masing-masing memiliki kekhasan tradisional, baik ukiran, makanan dan sebagainya. Tapi di sini kita lebih lebih bicara tentang kekhasan pada keterampilan seni pada suatu benda. Oke, kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal. Universal artinya umum ya. Dibuat dengan keterampilan teknik tangan tetapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, pada dasarnya prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemanduannya. Selanjutnya, pemanduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda.
Intinya bahwa prinsip kedaerahan atau tradisional yaitu pembuatan kerajinan bahan lunak yang masih mempertahankan atau dibuat berdasarkan corak dari budaya atau daerah tersebut. Oke, lanjut. Nah, secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya. Artinya pembuatan kerajinan bahan lunak ini dibuat untuk memenuhi suatu keperluan. Misalnya untuk kelengkapan busana ya. Kalau untuk kelengkapan busana, itu kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kalau ini intinya di sini bahwa kalau membuat kelengkapan busana berarti kerajinan bahan lunak yang perlu dibuat yaitu berkaitan dengan aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan satu benda ya. Nah, kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan satu benda sebagai contoh yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Pada dasarnya kalau seseorang ingin membuat suatu benda lebih indah, maka diperlukan teknik dalam menghias ya. Contohnya seperti kotak tisu yang dihias dengan keramik pada bagian muka. Yang berikutnya yaitu kalau untuk kebutuhan rumah tangga ya. Untuk kebutuhan rumah tangga atau kelengkapan rumah, maka bisa dibuat kerajinan keramik sebagai kelengkapan taman rumah. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai perlengkapan rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kondok di taman rumah. Misalnya kalau ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan kelengkapan rumah, maka dibuatlah sesuai dengan keperluan perlengkapan rumah. Misalnya tadi sudah sebut yaitu membuat air mancur. Tujuannya itu untuk menambah keindahan ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk keperluan atau keperlengkapan ritual atau upacara adat. Nah, kalau untuk upacara adat ini, orang-orang memiliki kreativitas ya. Pada bahan lunak bisa membuat lilin. Ibu jelaskan bahwa banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai perlengkapan upacara. Contohnya lilin. Nah, lilin ini banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Nah, kerajinan lilin sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas. Jadi anak-anak di sini bahwa ketika orang membuat suatu kerajinan dari bahan lunak, dia harus melihat manfaatnya. Manfaat apa yang diperoleh. Kalau dia ingin membuat untuk kelengkapan busana, maka dia sesuaikan bahwa yang dibuat kerajinan lunak yaitu aksesoris. Kalau kelengkapan satu benda berarti lebih pada nilai seni. Kalau kelengkapan rumah bangunan itu juga lebih pada satu seni ya. Dan kalau yang keempat untuk ritual itu dibuat lebih keperluan. Salah satunya yaitu lilin. Nah, kerajinan bahan lunak ini dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut ya. Yaitu yang pertama, menambah keindahan, tadi Ibu sudah sebut. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi.
Yang keenam, sebagai bahan dari karya seni. Nah, anak-anak, ini sedikit penjelasan dari Ibu mengenai kerajinan bahan lunak ini. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita akan jelaskan secara bersama-sama. Ibu akan jelaskan minggu depan melalui aplikasi Google Meet. Jadi ini sebagai bahan untuk anak-anak, bahan referensi untuk anak-anak belajar di rumah ya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Jangan lupa Ibu minta anak-anak tutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa secara masing-masing. Sekian dan terima kasih.